Audio Audio Jungle. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan bersama-sama berbincang dengan Kepala Sekolah SDIT Al-Fida, yaitu Ibu Iim Nuril Husnul Khotimah SE. Bersama saya sudah hadir beliau di tengah-tengah kita. Insya Allah kita akan bersama-sama untuk berbincang-bincang mengenal lebih dekat ya SIT Al-Fida atau SDIT Al-Fida. Tapi sebelumnya kita yel-yel Al-Fida lebih dahulu ya. Cerdas cendekia bersama Al-Fida. Fikir, zikir, fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Al-Fida cendekia, soleh, berilmu, beradab. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Ya, mohon izin mungkin Ustazah kita akan berbincang-bincang. Saya akan menanyakan beberapa perihal mengenai SDIT Al-Fida. Ya, tentunya ini agar kita bisa lebih dekat mengenal unit SDIT Al-Fida. Baik, sebelum kita berbincang-bincang akan saya bacakan biodata beliau. Ya, nama Ustazah Iim Nuril Husnul Khotimah SE, alamat Perumahan Kirana, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Pendidikan terakhir sarjana ekonomi atau manajemen keuangan Universitas Negeri Jember. Dan moto beliau adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat. Luar biasa motonya. Ustazah, mungkin pertama bisa diceritakan Ustazah bagaimana sejarah berdirinya SDIT Al-Fida. SDIT Al-Fida adalah SD yang didirikan oleh Yayasan Al-Fida yang berdiri pada tahun 1999. Nah, SDIT Al-Fida itu sendiri berdiri pada tahun 2000, Pak. 2000. Iya. Selisih 1 tahun ya. Iya. Sejarahnya. Ya, gak sampai 1 tahun ya, karena berdekatan. Jadi bulan April. Kurang lebih sekitar umurnya sudah 21 tahun sekarang. Ya. Dari awal berdiri sampai sekarang sudah 5 estafet kepemimpinan kepala sekolah. Sampai yang sekarang saya diamanahi menjadi kepala sekolah yang kelima. Kelima. Iya, dan jumlah siswanya sudah 866 siswa. Masya Allah, Iya. dan terus bertambah sepertinya Iya. ya. Alhamdulillah Baik. kepercayaan masyarakat ya. Luar biasa ya. Baik, kemudian bisa disampaikan mungkin visi dari SDIT Al-Fida. Ya, SDIT Al-Fida memiliki visi yang sangat jauh ke depan. Saya sekolah modern terdepan yang melahirkan generasi berakhlak Islami, bermental tangguh, berprestasi dan berwawasan global. Jadi kita ingin anak-anak Al-Fida itu tidak hanya dia cerdas, tidak hanya dia berprestasi, tapi juga akhlak Islaminya ada. Kemudian ketika dia mentalnya tangguh, menghadapi permasalahan tidak langsung down. Jadi kita bisa melakukan supaya banyak kegiatan yang buat anak-anak agar mentalnya tangguh. Kemudian berwawasan global sehingga nanti mereka mampu mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan zamannya gitu. Baik, mungkin selanjutnya kalau untuk mencapai visi tersebut, proses KBM pembelajaran di kelas seperti apa? Ya, di kami kan menerapkan proses KBM full day school untuk SD, untuk kelas 1 dan kelas 2 itu mulai jam 7 sampai jam 14.00. Kemudian untuk kelas 3 sampai kelas 6 itu dari jam 7 sampai ba'da asar. Nah, proses KBM-nya kita mulai jam 7 bagaimana anak-anak itu sudah datang. Datang, kemudian kita melatih kedisiplinan. Sehingga anak-anak ketika sudah jam 7 otomatis mereka akan segera malu kalau misalnya datang terlambat. Jadi ada mindset malu gitu, kalau saya terlambat tuh malu gitu, yang ingin diinikan. Sehingga jam 7 tepat mereka sudah berusaha untuk datang ke sekolah. Karena setiap ada siswa yang terlambat pasti kita
cari permasalahannya kenapa, karena pasti ada berhubungan dengan, apalagi sampai berulang gitu ya, kita cari, kita gali seperti itu sehingga bisa dilakukan pembinaan lebih lanjut. Dan alhamdulillah persentase yang terlambat itu semakin lama makin berkurang. Nah, dari jam 7 kita langsung melakukan kegiatan zikir ya, serentak. Jadi kalau pagi membiasakan anak-anak itu bagaimana dia memulai hari itu dengan doa ya. Dengan doa kita berzikir, kita mohon bahwa tidak ada kekuatan lain selain yang Allah punya, yang kita punya, yang diberikan Allah pada kita gitu loh Ustaz. Kemudian langsung diproses pembelajaran. Nah, di sela-sela proses pembelajaran itu, setiap pembelajaran baik di indoor maupun outdoornya, jadi kami melakukan kegiatan di indoor, outdoor itu selalu dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman. Contoh, kamu bagaimana buang sampah? Ketika kamu buang sampah sembarangan berarti itu bagaimana hukumnya, bagaimana, sehingga anak-anak akan terbiasa, oh ya saya ingin dapat pahala buang sampah. Ada nilai-nilai yang kita tanamkan ke situ. Kemudian ketika sholat, kita menertibkan bagaimana sholat anak-anak tuh tertib waktu sholat. Jadi waktu jam pelajaran kita pasti akan untuk waktu sholat. Waktu sholat kita akan jeda. Setiap ada sebelum waktu jam sholat kita sudah siap-siap dulu untuk yang ke masjid, untuk kelas 4, 5, dan 6 itu kelas 1, 2, 3 masih pembiasaan di kelas, jadi untuk pelancar bacaannya. Dan alhamdulillah dengan model seperti itu anak-anak jadi terbiasa sholat tertib di masjid berjamaah seperti itu. Ya, kemudian jadi kegiatan itu untuk yang proses ini ya, KBM contoh yang di masjid, kemudian yang di dalam kelas kita menggunakan berbagai media, berbagai metode yang bagaimana anak-anak itu suka gitu. Karena kalau anak SD itu kan sukanya ya dia tidak hanya cepat bosan ya, kalau SD itu cepat bosan, makanya kita buat berbagai permainan, berbagai media, kita dengan metode kisah, metode ini kita buat seperti itu. Baik. Mungkin selain KBM, ada tidak program unggulan dari SDIT Alfida? Ya, program unggulan di kami untuk tahun 2019-2020 kami ada program matrikulasi untuk pembelajaran Quran. Nah, ini untuk SD itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Dan alhamdulillah Ustaz, berdasarkan data sampai bulan Maret kemarin, untuk kelas 1 sudah 3 orang ya sudah Quran. Ya, sudah 3 orang. Ya, kelas 1. Jadi kami menginikan untuk bagaimana gencar banget pelajaran Quran sehingga anak-anak enjoy, anak-anak suka. Gimana caranya supaya bisa mau tes jilid nih, karena di kami kan untuk yang mengetes jilid, yang mengetes kenaikan jilid 1, 2, 3 sampai 4 itu kan bukan guru yang mengajar. Satu SDIT Alfida itu menangani 866, hanya 3 orang guru yang dibolehkan untuk ngetes. Supaya apa? Supaya standarisasinya sama seperti itu. Betul. Itu matrikulasi untuk Quran dan adab. Jadi bagaimana di kelas 1, 2 kita juga lebih menginikan adab seperti doa-doa harian, mereka mengucap salam dan sebagainya. Kelas 3 dan seterusnya juga ada, tapi untuk kelas 1, 2 ini lebih kental lagi nih untuk tahun ini seperti itu. Kemudian di kami juga ada program karantina Quran. Jadi karantina untuk kelas yang tahusus ya, kita ada kelas tahusus, program karantina Quran. Kemudian untuk program tahfiznya kami ada sidang munakosah juga ya. Jadi sidang munakosah bagaimana anak ketika dia sudah hafal 1 juz, dia harus dicek dulu bacaannya sehingga bisa maksimal seperti itu. Luar biasa ya, jadi program unggulannya luar biasa, terutama fokus di Al-Quran ya. Iya, Al-Quran. Tapi pembelajaran yang lain juga pasti kita ini ya, juga sama. Baik, luar biasa. Kemudian dari pembelajaran seperti itu, prestasi apa saja yang sudah diraih baik itu akademik ataupun non akademik dari SDIT Alfida? Iya. Alhamdulillah siswa kami pernah menjadi reporter cilik tingkat nasional ya. Bahkan sampai diundang oleh Presiden Jokowi waktu itu. Begitu. Iya, jadi kami pernah kemudian untuk pernah juara tingkat provinsi untuk tahfiznya, juara 2 tingkat provinsi.
kemudian kabupaten juga pernah jadi juara 1 untuk TAFIS. Kemudian kami juga yang terbaru kemarin juga untuk matematika kami masuk ke level provinsi. Cuma karena terhalang dengan COVID dan sebagainya gitu ya. Kita jadi belum tahu nih kapan lombanya gitu, seperti itu. Kemudian juga lomba-lomba kami pernah juga di dalam lomba matematika naralia realistik, kita juga ikut masuk dalam finalnya se-Indonesia. Se-Indonesia. Hasilnya belum disampaikan nih kita. Hasilnya kita. Kemudian kompi ya, kami matematika kompi, kompetensi matematika dan sains, kami meraih juara perunggu se-Indonesia juga. Iya, seperti itu. Luar biasa ya prestasinya, walaupun unit SD gitu ya, SD masih anak-anak, tapi prestasinya luar biasa, udah nasional ya, luar biasa. Baik, selain itu tadi prestasi akademik, kemudian non akademik, kemudian ada tidak target ya, target karakter ataupun dari lulusannya dari SDIT Al Fida ini? Iya. Bisa disampaikan? Iya, di kami yang kami tekankan bahwa sepintar apapun kalau karakternya nggak bagus, adabnya nggak bagus, itu sama saja kita bohong gitu ya. Artinya kita ingin membuat membina ya, akan mencetak gitu pemimpin-pemimpin Indonesia yang nanti kedepannya dia amanah, dia bisa menjadi teladan gitu buat semuanya gitu. Nah, kami untuk kegiatan-kegiatan itu kami lakukan di kegiatan seperti untuk kelas 1 kegiatan indoor dan outdoor ya. Untuk kegiatan outdoornya untuk kelas 1 kami ada seperti wisata ceria. Kemudian di kelas 1 juga ada kegiatan misi ya, masa pengenalan interaksi siswa, bagaimana anak dari awal sudah dilatih untuk mandiri. Hari pertama masuk sekolah orang tua mengantar, setelah itu kami persilakan menunggu di luar. Dan alhamdulillah dengan pengkondisian kelas 1 yang satu kelas 2 orang ya, alhamdulillah itu anak-anak fun. Dan jadi kita bagaimana target kalau di kami 3 bulan pertama targetnya adalah anak betah dulu di SD. Karena kalau anak SD gimana caranya dia bisa bangun pagi aja sudah sukses itu luar biasa. Prestasi bagi anak SD. Kemudian untuk kelas 2 dan sebagainya kita juga ada kegiatan kelas 3 ya, ada mabit ya. Kalau kelas 2 kami masih lebih banyak fokus di kegiatan dalam. Untuk kegiatan luar paling pembelajaran yang KBM biasa. Untuk kegiatan-kegiatan temporernya kelas 3 kita ada kegiatan mabit ya. Mabit kelas 4 juga sudah ada mabit, kemudian ada kalamkit kelas 4. Jadi anak-anak bagaimana ketika dia sudah kelas 3 terbiasa mabit, kelas 4 dia sudah bisa kemah. Itu targetnya, sehingga mereka detail sekali tuh Pak. Jadi anak-anak menyiapkan apa yang perlu saya bawa besok gitu. Kalau anak SD kita latih dulu, dia bisa menyiapkan barangnya sendiri dan tidak hilang, itu sudah prestasi. Itu sih kita target kita. Kemudian di kelas 5 kita juga ada tryout, latihan tryout ya, kita latih sudah dari kelas 5, kelas 6 juga kita udah lebih insen lagi tryoutnya, kegiatan wisuda, perpisahan dan sebagainya. Termasuk kegiatan berbagi ke sesama itu. Kami juga aktif, anak-anak dilatih untuk peduli dengan sesama, dengan kerjasama ya, dengan dalam infak dunia Islam. Jadi anak-anak tuh berlomba-lomba. Bagaimana kalau saya infaknya begini ya, gitu. Siapa yang infaknya banyak gitu. Mereka termotivasi seperti itu, Ustaz. Masya Allah, itu banyak program unggulan dari SDIT Al Fida dan ternyata per level beda-beda targetnya. Beda, karena bahkan tadi disampaikan oleh Ibu gitu ya, Ustazah, bahwasanya tryout itu ternyata dari kelas 5 ya. Wah, ini jarang-jarang nih sepertinya ini sekolah lain mengadakan seperti itu. Sesuai dengan SKL-nya dia yang ada di kelas SKL ya, tapi ya. Baik, mungkin pemirsa sahabat Al Fida TV ingin juga mengetahui apakah SDIT Al Fida masih membuka PPDB atau tidak? Ya, untuk sekarang masih ada beberapa kuota, silahkan jika ingin mendaftar, karena memang ada beberapa yang kemarin karena alasan tertentu memang harus ini ya. Ya, biasanya kan ada yang pindah luar kota, pindah tugas pergantian tahun, karena kita buka PPDB sudah dari Desember ya Pak ya, seperti itu. Nah, kita masih ada tersisa, silahkan segera. Biasanya bulan ini yang biasanya sudah ini kita
akan sesuai dengan permintaan. Betul. Seperti itu. Baik, berarti ini masih ada kesempatan bagi sahabat Alfida TV yang di rumah yang masih mencari sekolah SDIT yang terbaik gitu ya, seperti apa, maka segera mendaftar di SDIT Alfida ini. Baik, mungkin terakhir mungkin Ustazah pesan-pesannya dari Ustazah buat sahabat Alfida TV yang di rumah. Ya, terakhir mungkin dari saya atas nama SDIT Alfida, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh Bapak Ibu wali murid yang sampai detik ini begitu setia. Kalau saya bilang setia ya, kenapa? Karena mereka sangat kalau saya bilang mereka sangat mendukung kami gitu. Mereka sering ketika berkomunikasi dengan cara yang bagus, kemudian setiap program-program didukung itu luar biasa. Karena apa artinya kami, apa artinya Alfida tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu wali murid semuanya dan juga masyarakat. Kami juga berterima kasih juga kepada seluruh lapisan masyarakat, pihak-pihak terkait yang selama ini selalu membantu untuk berjalannya SDIT Alfida sehingga bisa seperti sekarang ini. Baik, terima kasih mungkin Ustazah ya atas perbincangannya, informasinya. Semoga ini bisa menginspirasi sahabat Alfida TV yang di rumah. Iya, ya. iya. Mungkin Ada ada tambahan? lagi Oh iya, tambahan. silakan. Ya, ini mungkin untuk anak-anak SDIT Alfida semuanya di tengah kondisi yang seperti ini, kok kita sedang dilanda musibah bencana Covid seperti ini, mohon tetap lakukan kebiasaan-kebiasaan baikmu, lakukan yang amalan-amalan yang sudah kebiasaan-kebiasaan ibadah-ibadah Islami yang sudah diterapkan di sekolah, tetap lakukan, baik kalian diawasi oleh guru atau tidak, karena hanya Allah lah yang akan membalasnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah atas perbincangannya. Semoga informasi yang disampaikan ini bisa menginspirasi ya sahabat Alfida TV yang berada di rumah. Baik, demikianlah perbincangan saya ya dengan Kepala Sekolah SDIT Alfida. Semoga informasi ini berikan bermanfaat dan stay at home dan terus semangat. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator mohon maaf dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.